Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Allahu Akbar. Baik, nah sebelum kita mulai, kita sudah berikan senyum kepada sahabat kita. Kalau di ESQ Cipiki, kami namakan salam semut. Boleh kita berdiri dulu sejenak, kita salami sapa, ngasih semangat, salam semut, kemudian kasih doa dan semangat gitu ya. Kita menyebutnya Cipiki, tapi semoga hatinya pun terikat ya, saling mendoakan. Berawal dari sebuah mimpi, kemudian dituangkan dengan tulisan tangan, hingga lahirlah sebuah visi terwujudnya peradaban emas dan kehidupan yang penuh arti bagi berjuta manusia di bumi. Misi melakukan percepatan transformasi karakter dan budaya bangsa. Inilah 7 budi utama ESQ: jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil dan peduli. ESQ seperti oksigen, netral, tidak berwarna. ESQ adalah lembaga training independen untuk membangun karakter dan budaya bangsa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Wonogiri. Berangkatnya di pagi hari. Pagi ini bersyukur sekali bertemu Bapak Ibu pengurus SJAI. Olahraga menambah tenaga, berdoa menguatkan jiwa. Berada di ruangan ini membuat bahagia, berkumpul dengan orang-orang berakhlak mulia. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya insya Allah dalam keadaan sehat, berkah dan juga penuh kebahagiaan. Siapa yang suaranya cukup bagus? Sama-sama. Ucapkan. Semua adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Selamat pagi, Emak. Selamat pagi, Abang. semua seluruh puzzle menjadi utuh sebagaimana mestinya. Jadi sesungguhnya misi dari permainan atau aktivitas proyek ini apakah hanya sekedar untuk menyempurnakan kelompoknya saja atau secara keseluruhan sesungguhnya? Apakah hanya sekedar mengedepankan kelompok satunya saja atau sebenarnya adalah bersama-sama yang berjuang? Tapi yang terbangun tadi adalah terjadi seperti apa? Sendiri-sendiri, betul ya? Bahkan tadi saya lihat di dalam organisasi kita di SJAI, apa yang terjadi kalau di setiap kelompok, setiap anggota, setiap pengurus yang ada, mereka hanya sekedar tentang individunya atau kelompoknya semata. Kira-kira yang terjadi, kolaborasi, keharmonisan, kebersamaannya akan bisa terangkul dan terbangun atau tidak? Tidak. Kalau di masing-masing hanya sekedar tentang memfokuskan dari egonya sendiri dan kemudian mereka yang tidak berhasil membangun teamworknya yang ada, dampak yang terjadi apakah hanya sekedar kelompoknya atau sebuah tujuan besar yang dimiliki dari SJAI ini? Sebuah tujuan besar yang ada. Artinya sebuah tujuan yang sama, sebuah tujuan yang satu perlu kita bangun atau tidak di setiap individunya yang ada, yang harus kita bangun untuk setiap pengurusnya yang ada. Kita akan lihat bagaimana Allah memberikan sebuah pesan pembelajaran untuk kita bisa merenungi, kemudian bisa mengambil sebuah hikmah. Allah yang berbicara bukan hanya melalui kitab sucinya, tapi juga melalui alam semesta, melalui kejadian-kejadian yang ada di dalam diri manusia. Sudah siap semuanya? Oke, mari kita lihat sama-sama ke depan. Gambar yang di depan, di tengah warna putih itu adalah grand why. Grand why adalah apa Bapak Ibu? Alasan dan tujuan kehidupan yang ingin kita tuju. Ingin kita bawa kemana diri dan keluarga dan organisasi kita. Grand why adalah ketika seorang sudah menemukan tentang Tuhan.
Sehingga dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan ini adalah dedikasinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa diri kita, di mana diri kita, dan akan kemana diri kita kelak kembali. Apa yang akan kita bawa dan kita sertakan apabila kita benar-benar memahami sejatinya diri kita. Renungkan dan fahami, semuanya tunduk, sujud, patuh kepada Allah. Lantas, bagaimana dengan manusia? Renungkan. Ini kumek pedas, ini daun ubi tumbuk. Nah ini padang, telur dadar kampung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama pasti apa? Oh, saya sudah lakukan kok. Saya sudah kerjakan ini. Kecenderungan orang ingin tidak mereka disalahkan dulu. Dan kalau ini di organisasi terjadi, maka dipastikan komunikasinya. Yang kedua, berapa banyak suatu pekerjaan yang diulang kembali karena bundanya yang tidak jelas mengkomunikasikan kepada anaknya. Hukum komunikasi efektif. Yang pertama adalah apa yang harus kita bangun? Respect. Maka apa yang disampaikan, komunikasinya akan terbangun dengan sangat baik. Dalam proses komunikasinya, sudah melakukan blaming, sudah dengan cara komunikasi emosi, maka berpotensi tidak akan bisa berjalan efektif. Karena kenapa? Respect-nya tidak terbangun. Baik itu dari body language, dari tatapan mata yang tajam, ekspresi wajah, bahwa ini semuanya berbicara atau tidak, Bro? Berbicara. Itulah kalimat non-verbal yang Bunda sampaikan. Berikutnya adalah rendah hati. Karena para jamiah itu, mereka dari sisi positioningnya sama tidak dengan para pengurus? Sama. Maka mereka pasti tidak ingin diperlakukan seperti atasan bawahan. Insya Allah tidak baperan. Setuju Bunda? Oke, tepuk tangan dulu. Dalam sebuah problem solving. Sekarang kita akan ada di Terima kasih.